Perhatikan, batu ini saya ambil dari bawah permukaan air yang membeku tipis. Saat itu ia tergeletak diam di dekat kaki. Tampak biasa saja, namun entah kenapa membuat saya berhenti beberapa detik lebih lama. Banyak orang akan melewatinya begitu saja, merasa bahwa bahan seperti ini warnanya terlalu mencolok dan campur aduk, terlihat acak dan tidak berharga. Tetapi saya merasa ia diam-diam menyimpan cahaya. Penilaian ini adalah intuisi yang tertinggal dari bertahun-tahun berurusan dengan batu. Saya menggalinya sedikit demi sedikit, membawanya kembali ke studio dan memotongnya dengan hati-hati. Pada saat itu, hati saya langsung merasa tenang. Di dalamnya, tekstur terbentang alami, dengan lapisan yang jelas, kedalaman, dan kecerahan saling berpadu. Warna-warna ini bukan hasil pewarnaan, juga bukan desain yang disengaja. Semuanya adalah jejak yang perlahan mengendap oleh alam. Di bawah lampu, saya memutarnya berulang kali, dan dalam hati sudah ada gambaran. Bahan ini tidak memerlukan bentuk yang rumit. Mengikuti arah aslinya adalah ekspresi yang paling menawan. Jadi, saya mengukir sepasang gelang dengan motif bunga teratai dan ikan mas di bagian yang paling hidup warnanya. Daun teratai terbentang, ikan mas melompat, melambangkan keharmonisan dan kemakmuran, juga simbol kebahagiaan dan kelimpahan setiap tahun. Kemudian, ada seorang pria yang melihat video ukiran batu giok saya dan datang khusus untuk menemui saya. Dia mengatakan ingin memesan gelang seperti itu untuk diberikan kepada istrinya sebagai hadiah ulang tahun yang ke-30. Dia berkata bahwa selama bertahun-tahun mereka berjuang bersama, melewati suka dan duka bersama, dan dia ingin memberikan sesuatu yang bisa selalu ada di sisinya pada usia penting ini. Tidak perlu terlalu mewah, cukup hangat, cukup enak dipandang, semakin dilihat semakin menarik. Setelah mendengarnya, saya langsung memberitahunya bahwa gelang dengan warna indah di dalam bunga teratai ini, asalkan ditangani dengan baik, hasilnya pasti tidak akan mengecewakan perasaan mendalam ini. Ketika menerima biaya, si abang hanya tersenyum dan berkata bahwa niat ini yang paling penting. Dia lebih peduli pada kejutan yang akan dia rasakan saat menerimanya. Maka saya semakin fokus menaruh semua kesabaran pada gelang ini. Bahan seperti ini paling takut jika terlalu keras, memotong, menghaluskan, memoles. Setiap langkah harus dilakukan dengan hati-hati, harus memastikan lingkaran tetap bulat sempurna, dan juga menjaga warna lembutnya tetap utuh sebanyak mungkin. Yang kamu lihat, kuning telur dan putih susu ini bukan hasil campuran, melainkan hasil perpaduan alami, seperti sinar pagi, juga seperti air musim semi. Bunga teratai dan ikan mas seolah-olah berenang lembut dalam cahaya. Saat produk jadi selesai, bahkan saya sendiri tidak bisa menahan untuk melihatnya beberapa kali. Itu tidak mencolok, tetapi sangat enak dipandang, tidak menarik perhatian, tetapi semakin dilihat semakin lembut. Setelah melihat foto itu, Dace hanya membalas dengan satu kalimat, inilah yang ingin saya berikan padanya. Bagi saya, itu sudah cukup. Saya selalu membagikan proses ini, bukan untuk keramaian, tetapi ingin lebih banyak orang tahu bahwa ada hadiah yang benar-benar tidak bergantung pada harga, melainkan pada ketulusan hati. Jika kamu bisa melihat sampai sini, itu berarti kamu bersedia melambat sedikit, melihat bagaimana sebuah gelang berubah dari batu biasa menjadi ungkapan cinta seorang suami kepada istrinya. Bagaimana menurutmu tentang gelang dengan motif teratai dan ikan mas ini? Jika kamu juga menyukai keindahan yang tidak dibuat-buat namun penuh berkah ini, bisakah kamu memberikan hati atau meninggalkan komentar bagus untuk pengrajin? Terima kasih atas dukunganmu. Jika ada kesempatan, saya juga bersedia membuatkan gelang yang khusus untukmu, untuk orang yang kamu sayangi.